Bagaimana membuat goal Anda tercapai? Banyak orang tidak mencapai goalnya. Why? Karena goalnya impoten. Maksudnya impoten itu tidak merangsang, tidak menggairahkan untuk membuat dia mengejar. Nah, sekarang bagaimana kita membuat goal kita merangsang kita dan menggairahkan kita untuk kita kejar? Dan kemudian syaratnya apa supaya goal-goal tadi bisa tercapai? Nih, ada 3 hal. Nomor 1, Anda harus membuat goal yang SPTM. Apa itu SPTM? Goal Anda harus spesifik. Kalau goal Anda, saya mau cari pasangan hidup misalnya sekarang, laki-laki atau yang wanita, saya mau cari yang ganteng. Ganteng tuh ukurannya gimana? Selama goalnya tidak spesifik, susah. Kalau misalnya Anda bilang ganteng itu tingginya minimal 180, terus kemudian harus pakai kacamata. Oh, itu saya gitu ya. Jadi misalnya begitu. Tapi Anda semakin spesifik, Anda bilang, saya mau cari suami yang kaya. Ukurannya apa? Semakin tidak spesifik, semakin Anda kesulitan untuk mencapai goalnya. Oh, kaya itu minimal punya rumah senilai 2 miliar. Misalnya, Anda punya tabungan deposito 2 miliar. Atau minimal mempunyai income setiap bulannya 50 juta. Misalnya, apapun ukuran Anda, semakin jelas, semakin mudah untuk dikejar. Ini spesifik. Kemudian yang kedua, goalnya harus positif. Karena otak bawah sadar kita tidak mengenal satu yang namanya kata-kata negatif. Otak sadar kita tahu. Kalau Anda bilang, saya tidak mau miskin, malah Anda jadi miskin. Saya tidak mau gagal, malah banyak gagalnya. Kayak orang narkoba, dilarang narkoba, malah minta narkoba apa ya? Nah ini, jadi Anda goalnya itu harus positif. Goal positif ini membuat Anda otaknya lebih jelas gitu ya. Saya ingin berhasil untuk mencapai apa, semakin spesifik semakin bagus. Sebelum tanggal sekian atau lebih cepat, misalnya Anda kasih kesempatan Anda gitu ya. Saya punya income sekian atau passive income sekian, even better goalnya. Yang tercapai sebelum tanggal sekian atau lebih cepat, bahkan income-nya juga boleh lebih besar. Nah, gitu. Saya pengen punya income sekian atau lebih besar, tanggal sekian atau lebih cepat. Kita kasih kesempatan, gitu ya, antara jumlah dan waktunya. Kemudian setelah Anda spesifik, kemudian positif, kemudian yang ketiga harus tertulis. Ada yang menarik. Goal tertulis itu ada yang ajaib. Seperti kita melakukan kontrak dengan alam semesta. Satu hari saya pergi ke luar negeri, pulang gitu ya, kemudian saya nyari loh, kok cincin saya enggak ada gitu, cincin warisan papa saya, bukan masalah harganya. Saya bongkar, ya singkat kata cincinnya ketemu. Tapi pada saya bongkar lemari besi, saya ketemu goal yang tertulis. Goal saya yang tertulis ini, saya ingin sekali pada waktu itu setahun ternyata tidak tercapai. Ternyata Tuhan itu menunda, bukan menolak gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian terkabul, tercapai. Bahkan kalau Anda ikut membershipnya Laruno beberapa saat yang lalu, sampai saya share gitu ya, laruno.com, Anda silakan cek di sana. Di sana saya share bagaimana saya nulis goal saya beberapa belas tahun yang lalu. Kemudian satu gede gaban itu tolong bisa diambilkan gitu ya. Ini saya suruh ngambilin gitu ya. Nah ini saya diambilin. Nah, segede gaban. Itu goal saya yang tertulis pada waktu saya ikut seminarnya Anthony Robbins. Wah ini, tidak mau ini, satu gembok ini. Nah, ini wah ini dahsyat luar biasa. Wealth Mastery 2001, berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Saya menentukan goal tertulis nih. Dan goal-goal saya tertulis ini sungguh-sungguh sangat menarik gitu ya. Ini saya punya goal-goal yang tertulis nih. Saya punya goal yang tertulis. Jadi financial destiny saya seperti apa? Goal 1 tahun saya. Kemudian goal 5 tahun saya. Goal 10 tahun saya, kemudian goal 20 tahun saya. Sungguh ajaib apa yang saya tulis goal 20 tahun ini. Belum sampai 20 tahun sudah tercapai gitu ya. Dan bahkan kalau saya membaca goal saya yang tertulis di kartu kecil yang kemana-mana saya bawa, kadang saya malu, aduh goal kok kecil bener sih gitu ya. Tapi kembali lagi, Anda tulis goal Anda ada yang ajaib. Bahkan Anda taruh, Anda lihat, sudah supaya bisa. Terus Anda tes cermin, apa yang saya lakukan sekarang bisa sampai sana enggak? Nah, itu Anda melakukan tes cermin dengan goal Anda. Jadi SPTM tertulis, kemudian M-nya harus menarik. Ya tadi yang saya ceritakan di awal, bahwa goal Anda ketika impoten tidak menarik. Goal pengen duit sekian, oke, duit adalah just one thing. Tapi duit itu tidak ada emosinya. Kalau Anda bisa lengketkan something yang ada emosionalnya, jadi menarik. Yang saya sering share, kalau Anda misalnya beragama Islam, kemudian Anda mempunyai goal, saya pengen punya penghasilan sekian. Untuk apa? Supaya saya bisa mengirim orang tua saya naik haji. Dan kemudian Anda bisa imajinasikan ketika orang tua Anda naik haji atau umroh, kemudian bisa nyium hajar aswas, dan kemudian
nangis orang tua Anda dan bilang, ya Gusti, ya Allah terima kasih karena anak saya sukses ini, saya bisa dikirim ke sini. Nah itu menyentuh hati luar biasa. Jadi goal itu harus ada yang menariknya. Kalau Anda tidak ada emosinya, impoten gitu jadi. Supaya kemungkinan Anda berhasil, Anda masuk ke satu yang namanya SPTM. Ini goalnya satu. Kemudian ini satu goal. Yang kedua, supaya kemungkinan berhasil lebih tinggi, Anda harus punya alasan sangat kuat. Saya sering ngomong, big why. Kalau why-nya not big enough, Anda tidak bergerak. Anda bilang, tidak mungkin, tidak bisa, susah. Kalau Anda merasa punya goal, Anda tidak percaya diri bahwa Anda bisa, selesai. Seringkali saya ngomong waktu seminar. Kalau Anda loncat, menyentuhkan atap Anda, setinggi 12 meter ini, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi begitu dikasih alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu hanya nikmat dan sengsara. Kalau Anda berhasil, Anda dikasih 1 triliun rupiah cash keras. Siapa yang mau mikirin? Saya mendadak langsung mikirin. Tapi ternyata sumber motivasi, alasan yang sangat kuat, 80% adalah menghindari sengsara. Hanya 20% yang mencari nikmat. Ketika Anda sengsaranya jelas sekali, misalnya, saya kalau tidak mencapai, nah, kalau Anda tidak mencapai, Anda dikepung nih. Kalau tidak mencapai, Anda disilet-silet, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian dikasih jeruk nipis. Terus kemudian masih belum berhasil lagi, dijemur di depan, dimasukin lagi, disilet-silet vertikal 1 cm, diunyak pakai garam, dikasih cuka atau digoreng sampai mati. Daripada Anda dihukum mati seperti itu, apa yang Anda lakukan untuk supaya bisa menyentuhkan tangan Anda ke atap yang tingginya 12 meter, loncat dari bawah. Mendadak ada yang, idenya macam-macam. Gampang Pak, apa? Pakai trampolin. Saya bilang, nggak bisa. Pakai tangga, nggak boleh. Pakai per, nggak ada. Ada ngomong, dihamburin Pak, kita hancurin, turun ke bawah, baru kita sentuh. Loh, mendadak segala macam usaha dijalanin toh. Tapi kalau Anda tidak punya alasan sangat kuat, emangnya gue pikirin. Banyak orang goalnya tidak mencapai, selain dia impoten, dia tidak punya alasan sangat kuat yang terkait dengan nikmat dan sengsaranya dia, tidak terkait dengan kepentingannya dia, sehingga dia tidak mencapai. Begitu bisa bilang, oke kurang 5 menit, lanjut, siapa? Nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Udah ada yang ngomong, gampang Pak, potong tangan, lempar ke atas. Saya bilang, potong tangan lempar ke atas, harus loncat. Ya sudah Pak, sambil loncat, lempar ke atas. Ya kalau mau efektif efisien, nggak usah dipotong tangan lah, dipotong jarinya kecil, sambil loncat, lempar ke atas, jedot, dapat 1 triliun, lumayan. Nah ini tadi, alasan apa Anda sangat kuat? Satu hari ada dosen, Pak Tong, bobotnya 95, saya kepengen langsing. Saya tanya, why Anda pengen langsing? Apa yang paling Anda takutin? Nah, ini alasan sangat kuat. Percuma diajarin segala caranya, nggak praktek dah. Diajarin caranya kalau punya goal itu dipotong kecil-kecil, jadi kalau bagaimana makan gajah, gajahnya dipotong kecil-kecil, jadi satu suap. Teknologi cangking, jadi goal yang besar dipotong langkah-langkah yang kecil. Tidak dijalani, beli timbangannya tidak bakal jalan, nimbang tidak bakal dijalani, mengurangi makannya tidak dijalani, olahraga tidak bakalan dijalani. Kalau dia tidak punya alasan sangat kuat. Jadi kalau Anda pengen sukses mencapai impian Anda harus punya alasan sangat kuat. Apa itu? Kayak tadi saya tanya, apa yang paling painful kalau Anda gemuk seperti gini? Saya punya anak umur 8 tahun sama 4 tahun. Yang paling saya takutin itu kalau saya berangkat duluan Pak, sebelum anak saya besar. Oke, sekarang kamu tutup mata, kamu imajinasikan. Kamu bisa masuk ke dalam emosi itu paling dalam. Kamu punya alasan sangat kuat. Cara tidak saya ajarin pun Anda cari cara sendiri kok. Oke, dia tutup mata, saya bilang bayangin. Ketika Anda mendadak serangan jantung, meninggal dunia. Ataupun apa, koma, stroke, jedot. Anak Anda nangis, Bapak bangun, Bapak bangun. Dan Anda tidak bisa bangun, karena Anda koma, karena Anda stroke. Anda mungkin dengar tapi tidak bisa gerak sama sekali. Atau mungkin Anda sudah mati, Anda lihat dari atas. Anak-anak yang kecil mukanya, Bapak. Lebih dalam lagi, relax, imajinasikan. Udah ada diam gitu. Saya tahu, saya harus langsing, selesai. So simple, sederhana sekali. Dia akan cari caranya apapun akan jadi langsing. Kalau ada satu alasan sangat kuat, painful luar biasa. Saya doakan orang tua Anda panjang umur, tolong doakan orang tua saya panjang umur juga. Tapi apakah orang tua kita sewaktu-waktu kita juga sewaktu-waktu diminta Tuhan? Nah kalau kita kebayang orang yang kita cintai tidak ada karena kita belum sempat berbakti, atau kita sendiri tidak ada karena belum menyiapkan untuk anak cucu kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk suami kita, apa yang terjadi? Jadi dengan alasan sangat kuat, mendadak Anda energinya tinggi, kemungkinan Anda sukses jauh lebih tinggi. Yang ketiga, ini Anda belajar caranya. Caranya gimana yang ketiga ini? Setelah Anda mempunyai goal yang SPTM, yang kedua punya alasan sangat kuat, nikmat dan sengsaranya jelas luar biasa.
Yang ketiga, Anda belajar dari orang-orang yang sudah terbukti berhasil mencapai yang Anda impikan, atau orang-orang yang terbukti berhasil mendidik orang mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya kalau belajar tenis, mau hebat, belajar dari Roger Federer yang terbukti. Atau Anda belajar dari Rafael Nadal, atau belajar dari Novak Djokovic. Atau Anda juga bisa belajar sama orang yang tidak pernah juara, tapi terbukti membawa orang juara. Nick Boltieri, yang membawa Pete Sampras jadi juara, Jim Courier jadi juara, Marina Sharapova jadi juara, ya Maria, bukan Marina gitu ya, Maria Sharapova yang juara, ternyata muridnya Nick Boltieri. Anda cari orang-orang yang terbukti berhasil membawa Anda sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Nah setelah itu strateginya Anda jalani karena sudah punya alasan sangat kuat, goal Anda sangat menarik. Semoga bermanfaat. Saya Tong Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat.